Kita ingin mengetahui bagaimana sebetulnya yang disebut dengan Excellent Service Experience Index itu terbentuk. Bagaimana proses terbentuknya dan bagaimana indeks tersebut akhirnya bisa mencapai di posisi yang sangat berguna sekali bagi pebisnis Indonesia, sangat berguna sekali bagi Anda para pelaku dan tentunya berguna juga untuk menjaga loyalitas pelanggan dan profitabilitas perusahaan. Kita ingin mengetahui itu semua tentunya dari pakarnya, dari orang yang memang kompeten sekali di bidangnya untuk menjelaskan hal tersebut. Untuk itu dengan hormat saya akan mengundang kesediaan Ibu Yuliana Agung selaku CEO Currency CSL untuk dapat menjelaskan dan memaparkan lebih lanjut lagi mengenai Excellent Service Experience Index. Kami persilakan Bu. Selamat malam, para hadirin yang berbahagia. Selamat datang di Asia 2015. Baru saja kita dihibur cuplikan-cuplikan dari konser-konser dunia. Kalau Anda benar-benar memperhatikan, cuplikan-cuplikan ini memang diambil dari singer-singer yang luar biasa, yang produktif melakukan konser. Dan yang konsernya selalu dihadiri oleh puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu. Dan mereka selalu memburu konser-konser ini. Ada apa sebetulnya di balik kesuksesan setiap konser demi konser yang mereka laksanakan di seluruh penjuru dunia? Tentunya ini dah rahasia yang mesti kita ungkap, remodeling experience atau remodeling customer experience. Tema ini kita angkat pada malam hari ini untuk memperkuat, untuk memberikan kita bekal ketika kita pulang dari tempat ini. Ada satu pemikiran strategis yang boleh Bapak Ibu bahas bersama-sama. Tentunya di dalam meeting setiap hari bersama dengan para manajemen. Remodeling customer experience. Bapak Ibu kalau kita lihat, tadi Engelbert, lagu-lagunya sudah kita kenal. Mungkin kita mengenal lagunya, kadang-kadang kita lupa siapa sih penyanyinya atau bahkan kita tidak mengenal penyanyinya. Mungkin kita mengenal lagunya, tapi kita tidak tahu judulnya apa. Itu pun terjadi pada saya dan kadang-kadang saya bisa menyanyikan lagunya tapi saya tidak mengerti, tidak tahu siapa sih sebetulnya yang menyanyikan itu, siapa sih yang mempopulerkan lagu tersebut. Tapi yang jelas ketika lagu itu diputar, memori kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu itu. Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda bahwa memori adalah satu produk? Dan ini mungkin menghentakkan saya juga. Ternyata ada produk yang bernama memori. Dan produk yang bernama memori ini dihasilkan dari interaksi kita dengan si pemberi memori. Maka ada satu platform yang namanya customer experience. Kalau kita bicara service excellent, yes, service excellent adalah transaksi. Karena service tidak bisa disimpan. Service harus diproduksi dan didelivery pada waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, service adalah interaksi, moments of truth. Tetapi apakah kita cukup memberikan service yang excellent, di mana kecepatan dan keakurasian menjadi tolok ukurnya? Ternyata kalau kita belajar dari konser, terutama konser-konser yang mendunia, yang dikunjungi oleh puluhan ribu sampai ratusan ribu dan mereka betul-betul engage dengan si penyanyi. Kita tahu bahwa sebetulnya yang diburu oleh mereka adalah pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan ini
menghasilkan satu produk yang namanya memori yang menyenangkan. Saya adalah penggemar Barbara Streisand. Anda mungkin boleh tertawa. Ketika ibu saya masih ada, beliau senang sekali mendengarkan Barbara Streisand, jadi saya terpengaruh. Dan saya juga menyukai setiap lagu yang dilantunkan oleh Barbara Streisand. Satu lagu yang saya gemari adalah berjudul Memori, yang baru saja kita nikmati. Barbara juga mengatakan bahwa memori itu ada yang negatif, ada juga yang menyenangkan. Kalau memori yang pahit, mari kita sama-sama lekas-lekas atau cepat-cepat lupakan. Memori yang positif atau yang menyenangkan, kita ingin agar peristiwa tersebut terulang kembali. Terulang kembali. Tapi apakah demikian dengan pelanggan kita? Pelanggan kita tentunya tidak mudah melupakan memori yang pahit ketika berinteraksi dengan kita. Jika ada memori yang menyenangkan, pelanggan justru cepat-cepat melupakannya. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat satu sudut pandang bahwa memori adalah suatu produk yang bisa kita ciptakan. Jika Anda menginginkan customer itu loyal, justru di saat kita bisa mendeliver memori yang menyenangkan bagi pelanggan, itulah produk intangible berikutnya yang ke depan, 10 tahun ke depan menjadi tantangan kita. Kita masih ingat, pada waktu saya masih kecil, ibu saya sangat rajin memasak. Pada waktu itu ibu saya sering membeli kopi atau biji kopi di pasar. Dan beliau paling pandai memilih biji kopi yang enak. Kemudian beliau membeli 1 kilo, 2 kilo dan mengolahnya untuk menjadi bubuk kopi. Minuman siap saji bagi keluarganya yang dicintai oleh beliau. Saya termasuk penggemar kopi, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena dari kecil kami sering minum kopi bersama, buatan dari ibu saya. Pada waktu itu, ibu saya membeli kopi dan kopi itu adalah berupa komoditi yang dibeli di pasar. Tidak ada experience yang disampaikan oleh pedagang, kecuali pedagang yang satu dengan pedagang yang lain saling bersaing di masalah harga. Kemudian ibu saya bawa pulang dan mengolahnya dan saya menonton ibu saya, itu merupakan kenangan tersendiri bagi saya. Sampai saat ini menjadi kenangan yang manis. Tapi kenangan yang manis itu diciptakan oleh ibu saya. Kemudian dengan beranjaknya kita menjadi besar, dewasa, ibu saya sudah tidak punya waktu lagi, tidak punya kesempatan lagi, dan bahkan mungkin di pasaran sudah begitu banyak tersedia produk kopi siap saji yang sudah dikemas dan harganya pun terjangkau. Sehingga ibu saya memilih untuk membelinya saja dari toko atau pasar dan menyediakan untuk keluarganya. Ya, kita minum kopi sekedar menjadi kebiasaan minum kopi. Dengan beranjaknya waktu, ini tidak cukup beli kopi yang sudah tersedia di pasar. Kami membutuhkan servis yang lebih. Oh, sekarang kalau beli kopi, mendingan beli kopi dengan kenyamanan. Jadi kita nggak beli lagi di pasar, karena tersedia yang namanya minimarket, supermarket. Kita memilih beli kopinya di minimarket atau supermarket. Atau bahkan kita memilih beli kopinya itu lewat jalur-jalur online atau delivery. Ini sudah berkembang menjadi era servis, di mana ditawarkan di sini satu kenyamanan. Sehingga dengan harga yang lebih sedikit pun kami tidak bermasalah. Tidak usah repot-repot bikin kopi sendiri. Dan tidak usah becek-becek ke pasar beli kopi. Jadi kami ke supermarket sambil menikmati ambience yang ada di supermarket, lantunan lagu dan belanja-belanja dan window shopping. Itu merupakan satu kenyamanan yang ditawarkan. Kemudian
segala sesuatu flat. Membeli kopi, membeli kenyamanan, dan mungkin ini membosankan ya. Dan saya berterima kasih sekarang itu ada Starbucks. Saya termasuk penggemar kopi. Tiap hari harus 1 gelas kopi minimal. Nah saya melihat, untung ada Starbucks. Ketika ada Starbucks, kemanapun saya pergi, saya mau ngopi, saya tinggal mampir dulu ke Starbucks. Saya senang di Starbucks. Saya happy walaupun kopinya tidak senyaman bikinan kopi ibu saya. Terus terang aja, biasa-biasa aja, sosok, harganya pun mahal. 1 cup mungkin 40.000, tapi kalau mungkin promosi BCA jadi lebih murah. Terima kasih buat BCA ya, karena bisa di upsize. Saya termasuk yang suka upsize Pak Arman, terusin aja ini promosinya. Kemudian saya menikmati sekali di Starbucks. Mengapa saya menikmati kopinya Starbucks? Bukan karena rasanya, tapi di situ saya sudah melihat satu pengalaman ya. Sebagai pelanggan, saya merasakan experience yang nyaman. Saya ketika masuk di Starbucks sudah ingat bagaimana ibu saya mensangrai kopi, menggiling kopi. Nah, memori-memori itu terngiang-ngiang di telinga saya dan saya berbalik kira-kira 40 tahun atau 30 tahun ke belakang. Saya tidak miss memori dan experience mengenai pembuatan kopi di depan mata saya. Ternyata di Starbucks saya bisa menikmati kopi yang segar. Bukan yang di pre-pack, tapi yang segar. Dari bean, kemudian di brewing ya, kemudian menjadi kopi dan saya bisa menikmati dari aromanya dari jauh juga saya menikmati. Bapak Ibu sekalian, apa sih sebetulnya yang sedang ditawarkan dunia? Rupanya dunia ini sedang berevolusi, sadar atau tidak sadar. Sebetulnya pelanggan ini sudah membutuhkan satu pengalaman yang menyenangkan. Di mana pengalaman menyenangkan itu yang dicari oleh pelanggan adalah sebetulnya memori. Maka kita sekarang sudah berbicara dengan perkembangan persaingan dan perkembangan customer demand, customer wants. Kita yang sudah punya walk-in center, kita sudah punya cabang, kita punya face-to-face kanal operation. Kita pikir kanal-kanal face-to-face ini sebentar lagi akan lenyap. Betul nggak? Sebentar lagi akan lenyap. Kalau kita berpikir kanal face-to-face ini sebentar lagi akan lenyap, maka ya dia akan betul-betul lenyap. Tetapi kalau kita melihat bahwa memori adalah satu produk, sebetulnya kita punya peluang yang baru. Di mana melalui kanal face-to-face yang kita lakukan remodeling customer experience ini, bukannya tidak mungkin ini justru menjadi tambang loyalitas customer yang baru. Oleh sebab itu kami berpikir 3 tahun sudah kami melihat trennya dunia ini kemana, yaitu menuju kepada produk yang namanya memori. Oke, untuk menghasilkan memori, kita membutuhkan platform yang namanya customer experience atau service experience. Disinilah kita membutuhkan indikator baru. Oleh sebab itu, Kare CCSL telah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun memikirkan indikator apa sih yang cocok untuk bisa memastikan bahwa setiap interaksi dengan pelanggan ini menghasilkan satu memorable customer experience dan menghasilkan suatu produk baru yang namanya memori. Indikatornya jelas Bapak Ibu sekalian. Ketika saya masuk ke Starbucks, saya dinyamankan sense saya. Oleh sebab itu ada namanya sense index. Dinyamankan sense saya itu artinya aromanya kopi udah terasa. Suara orang yang sedang menggiling kopi pun terasa. Seolah-olah ada happening. Ya, misalnya kalau ada kafe baru, selalu teman-teman mengatakan, ayo ada yang baru nih, ada yang happening, ada yang happening.
Nah, apa sih kata-kata happening itu sebetulnya? Happening itu adalah sense. Sense index, itulah happening. Boleh dikatakan kalau Anda masuk ke dalam ruangan ini tadi, mungkin Anda merasakan sesuatu experience yang berbeda. Pertama mungkin dari masalah warna. Dari undangan saja sudah temanya pink. Kemudian masuk ke ruangan ini, mencari di seluruh Jakarta yang menyediakan korden berwarna hot pink atau magenta, nggak dapat. Maka panitia terpaksa menjahitkan korden sendiri untuk Anda nikmati malam ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang begitu berani untuk melakukan remodeling experience untuk Anda semua. Nah, ini sesuatu yang berbeda yang kita mencoba untuk menyajikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah faktor sense. Dan faktor sense ini diukur menghasilkan suatu indeks yang namanya sense index. Untuk menciptakan memori tidak cukup hanya dengan sense index. Harus ada feel. Kalau Pak Arman tadi deliver very genuine speech. Tepuk tangan dulu buat Pak Arman. Terima kasih buat sharingnya Pak Arman yang sangat inspiring. You did it with your heart. Heart is very important element in delivering customer experience. Kami setuju, kami sepakat Pak Arman. Oleh sebab itu, kami letakkan posisinya di indeks yang kedua, yang kita sebut sebagai mood index. Mood adalah sesuatu yang dinilai tinggi oleh pelanggan kita. Terutama pelanggan-pelanggan eranya yang sudah 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Pelanggan-pelanggan ini mau membayar mahal bukan karena solusinya saja yang lengkap. Tapi pelanggan ini mau bayar lebih mahal lagi oleh karena Anda melakukannya dengan hati. Sekarang ini yang langka adalah orang melakukan bisnis dengan hati. Yang ada adalah orang melakukan bisnis dipoles pencitraan dengan kosmetik. Kalau sense mungkin saja kita bisa lakukan semalam. Karena sense itu adalah masalah pencitraan. Bisa kita lakukan semalam. Tetapi kalau hati kita tidak bisa lakukan semalam. Diperlukan nasihat berbusa-busa mungkin dari para direksi. Diperlukan keteladanan. Diperlukan leadership. Yang tadi Pak Arman sebutkan. Everything is about heart. Bapak Ibu, saya salut kepada Anda semuanya yang sudah datang di tempat ini dengan hati. Tentunya, walaupun banjir, Anda terjang banjir itu. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Dan di sini ada meja Indomaret sebagai host utama kosong. Saya yakin mereka semua melayani pelanggan dengan hati. Sebab tokonya lagi rame. Sebab hujan, tepuk tangan buat Indomaret. Kalau kita bicara hati, justru mood index inilah yang menjadi kelemahan dari beberapa industri di Indonesia. Nanti akan kita melihat sama-sama secara detail hasilnya. Dan berikutnya Bapak Ibu yang sering kali kita lakukan adalah menciptakan solution untuk pelanggan kita. Maka Anda tidak heran jika melihat hasil daripada audit ini menyatakan bahwa solution index across the industry sudah di atas, sudah tinggi. Tetapi yang masih missing adalah sense index dan mood index. Jika Anda kurang sense index dan mood index, bukannya tidak mungkin bagi Anda mengalami kesulitan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Mengapa? Karena selama ini fokusnya tidak membuat memori. Fokusnya hanya jualan dan jualan dan jualan. Nggak salah sih, nggak salah. Tetapi jualan kalau dilakukan dengan hati, dibumbui dengan bisnis model yang baru, menjadi sense, mood, dan solution index yang dipadukan
menjadi sebuah memorable customer experience. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama melihat yang berikutnya. Slide berikutnya ini adalah experience audit yang kita lakukan di 2 kota besar, yaitu di Jakarta dan Surabaya sebagai indikator customer experience. Mengapa? Karena 2 kota ini memang customernya demand-nya lebih sophisticated dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Kita melakukannya untuk 87 merek, padahal ada lebih dari 300 merek lain yang potensi untuk dijadikan indikator. Tapi untuk 3 tahun pertama ini kita memilih 87 merek dulu deh. Mengapa? Ini pun biayanya udah hampir 1 miliar Bapak Ibu sekalian untuk melakukan riset ini. Jadi diperlukan komitmen, diperlukan hati untuk melakukan audit seperti ini juga. Kita melakukan di bulan Oktober, November dan Desember tahun 2014. Dan kita melakukan 30 visit untuk setiap merek. Tidak main-main karena kita ingin melihat konsistensi dari pelayanan dari setiap merek. Hasilnya yang pertama kita lihat industri BFI dan non-BFI. Kalau yang di ujung itu BFI dan non-BFI. Mari kita lihat dari sense index-nya. Loh, ini BFI tapi punya sense index lebih rendah dibandingkan non-BFI. Nanti kita sama-sama melihat ya. Di industri BFI ini siapa sih yang menarik rata-rata ini ke bawah? Siapa sih yang winnernya, kemudian siapa sih yang sebetulnya yang masih harus meningkatkan lagi di sense index ini. Dan di non-BFI, siapa sih sebetulnya yang menjadi drivernya? Nanti kita sama-sama lihat di slide berikutnya sebagai breakdown. Kalau dari sisi mood kita melihat ketat persaingan antara BFI dan non-BFI. Hatinya samalah, ya. Orang-orang BFI sama non-BFI mempunyai kadar pelayanan dari hati hampir mirip-mirip. Kalau kita lihat solution index, wah yang BFI ini solution indexnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang non-BFI. Sehingga potensi untuk memberikan memori, untuk memproduksi satu produk lagi yang namanya memori, kita melihat dari SCI, yaitu BFI jauh lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan non-BFI. Totalnya 77,1 untuk yang BFI. Mari kita sama-sama hafalkan Bapak Ibu. Tahun depan kita compare lagi ya pencapaian kita. Yang BFI tahun ini 77,195. Yang non-BFI 76,572. Not bad ya, perbandingannya cuma kira-kira 1% saja. Yuk kita lihat sama-sama yang BFI sekarang di breakdown. Nah, ini potret gambaran yang BFI. Yang BFI, banking sense index paling bagus. Tepuk tangan buat Anda yang di industri banking. Gak sia-sia ya investasi untuk meningkatkan sense. Gedungnya dibagusin, lantainya diganti marmer, ya. Kemudian counter table-nya juga diganti marmer, orangnya dibikin cantik-cantik. Seragamnya pun selalu baru, baunya pun harum. Nah, ini hasilnya. Banking, Anda mempunyai sense index yang bagus. Oke. Sedangkan industri financing masih harus dipacu lagi. Dan industri insurance juga tentunya harus lebih dipacu lagi. Untuk mood index, lagi-lagi industri banking. Di sini leading industry. Untuk masalah melayani dengan hati. Ini bukan berarti yang lain tidak melayani dengan hati. Cuma hatinya beda. Kalau hatinya banking, itu bukan $1 one service ya Pak Arman ya. Mungkin di sini no dollar no service ya kalau di banking ya. Tapi kalau kita melihat industri financing dan insurance, lumayan ya. Tahun-tahun terakhir udah mulai catch up untuk melayani dengan hati. Melayani dengan memberikan mood yang baik kepada pelanggan. Kalau kita melihat dari sisi solution index, nah ini terlihat bahwa di banking ini masih banyak produk yang belum dimengerti oleh pelanggan. Sehingga produknya yang begitu banyak menimbulkan kesan malah solusinya jadi nggak jelas.
Ini Bapak Ibu mungkin perlu improve lagi masalah product knowledge dan masalah bagaimana mengkaitkan ini dengan kebutuhan pelanggan masing-masing. Tentunya dikaitkan dengan aspek segmentasi dan dikaitkan dengan aspek average handling time ya, supaya lebih punya waktu lagi untuk menjelaskan lebih sincere kepada pelanggan. Nah kira-kira begitulah. Dibandingkan dengan financing yang produknya memang lebih sedikit. Dan insurance apalagi yang produknya memang nggak terlalu jelimet. Nah ini tantangan daripada industri banking. Sehingga kalau kita lihat dari sisi SA-nya, industri banking itu menduduki 79,64, diikuti oleh financing 77,8, dan insurance 74. Ini artinya kalau Anda di banking, Anda sudah mempunyai peluang 79% untuk menciptakan memori bagi pelanggan. Ini cukup enggak? Menurut saya belum cukup. Pacu lagi supaya kita bisa lebih bersaing secara sehat antara industri sesama perbankan, financing dan insurance. Mari kita lihat ke yang non BFI. Untuk non BFI terlihat sekali di sini kalau yang A itu adalah airline, EAL, kemudian EP itu adalah airport, kemudian EM adalah otomotif, kemudian T adalah taksi, S adalah smartphone, telco, TM, dan retail adalah R. Nah kita melihat di sini, untuk sense index, ternyata industri yang berhubungan dengan transportasi seperti airline, airport, dan taksi, dia mengungguli industri-industri yang lainnya. Tepuk tangan bagi Anda semua yang sudah berada di industri ini. Artinya apa yang diupayakan untuk memperbaiki sense sudah nampak. Investasi yang diberikan untuk memperbaiki sense sudah nampak. Sedangkan industri-industri yang lainnya belum muncul, belum nampak. Nah ini bisa dijadikan benchmark ya atau reference. Untuk mood demikian juga. Industri-industri yang berhubungan dengan transportasi kelihatannya akan menjadi leading industry untuk non-BFI ke depan. Untuk customer experience. Mungkin kalau kita bicara service excellence, industri airline sudah lama melakukannya. Tetapi kelihatannya industri-industri yang berkaitan dengan transportasi ini sudah melakukan remodeling customer experience. Sehingga akan menuju lead industry ke depannya. Ditambah juga dengan tentunya industri retail yang tidak boleh dianggap enteng. Dengan berkembangnya convenience store, salah satu contoh, itu adalah satu bisnis model yang baru. Di mana convenience store ini menawarkan satu customer experience yang dimana customer bisa walk in and out, atau customer bisa sitting in atau dine in. Ini suatu tren baru untuk customer experience. Di sini muncul dalam riset ini sebagai industri leading. Tetapi tentunya mungkin ada beberapa confusion juga antara convenience store, poin, kemudian dicampur dengan minimarket dan supermarket, masih ada confusion di benak customer. Jadi ini perlu diperjelas lagi. Jadi bisnis modelnya perlu diperkuat lagi. Kira-kira seperti itu. Untuk Soldex kita melihat hampir semuanya rata karena memang bertahun-tahun kita fokusnya di solution. Kita itu sebetulnya jualan solusi. Tapi kita belum menjual bagaimana kita menjual solusi. How to deliver what you sell. Itu adalah sense index dan mood index tentunya. Nah, SI indeksnya not bad, untuk industri airline termasuk cukup tinggi, 81,7. Menurut saya ini yang paling tinggi justru dari across industry, justru di airline 81,7 dan diikuti oleh airport. Airport yang sedang bebenah, Jakarta dan Surabaya itu menunjukkan peningkatan industri, peningkatan SI di 2015. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya jabarkan lebih lanjut lagi, maka akan panjang sekali. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh MC, besok Anda bisa menikmati datanya melalui Bisnis Indonesia.
pagi tentunya, dan kita juga terbitkan di majalah Service Excellence sebagai referensi, dan jika Anda mau minta lebih detail lagi, Anda bisa menghubungi kepada panitia untuk bisa mulai melihat indikator-indikator untuk customer experience. Kalau kita bandingkan antara 2015 dan 2014, terlihat baik Sense Index, Mood Index, dan Soldex itu terjadi peningkatan. Jika terus-menerus trennya seperti ini, 10 tahun ke depan kita akan melihat akan banyak customer-customer yang menjadi loyal bagi satu atau dua merek. Dan ini menjadi harapan kita. Saat ini saatnya Anda menambang loyalitas dengan melakukan remodeling customer experience. Nah, sekali lagi saya berterima kasih kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Sama-sama kita meningkatkan competitiveness industri jasa kita di Indonesia ini. Dan kita akan bertemu lagi di tahun 2016 dengan angka-angka yang lebih menggembirakan lagi.